kita sudah punya giliran masing-masing, tinggal menunggu waktu. Kapan waktunya kita tidak pernah tahu, tapi saya mau katakan kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat orang percaya, karena kematian adalah awal untuk kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan saya percaya almarhum Bapak Santoso, almarhum tidak mati, tetapi dia pulang ke surga. Yang mati itu hanya tubuh. Tubuh kita ini tubuh yang fana, Bapak Ibu. Tubuh kita ini buatan apa? Dari debu dan tanah. Karena Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pengkhotbah 12 pasal 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, tetapi rohnya akan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Jadi yang di depan kita ini, apapun proses caranya, ini tubuh yang fana karena rohnya sudah kembali. Pak Santoso sudah kembali kepada Tuhan, sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Sudah tidak mengalami sakit penyakit, tetapi sudah mengalami sukacita, mengalami kebebasan yang sesungguhnya bersama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, satu ayat lagi sebelum nanti kita akan melepaskan, ya ini nasihat supaya kita juga tahu di dalam 1 Tesalonika 4:13-14 mengatakan, ini pesan dan sekaligus juga buat menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ya, Rasul Paulus menuliskan dalam buat jemaat yang ada di Tesalonika ayat 13 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi Bapak Saudara, setiap kita yang namanya kehilangan pasti berduka, pasti bersedih, tetapi yang dimaksud adalah jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Karena kita di dalam Yesus memiliki kehidupan, memiliki pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus bukan mudah-mudahan, tetapi di dalam Yesus kepastian, Bapak Ibu. Bukan mudah-mudahan, tetapi kepastian. Ada jaminan kehidupan yang kekal. Kalau di dalam Yesus hanya mudah-mudahan, sia-sialah iman kita. Makanya dikatakan jangan seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan, karena di luar Kristus kita nggak punya pengharapan, tetapi di dalam Kristus kita memiliki jaminan yang pasti, pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Makanya di ayat selanjutnya di ayat 14 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, ya, orang yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus sudah mati dan telah bangkit, satu kali kelak kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi nanti kan berjumpa kembali di dalam kekekalan. Kalau iman kita sama di dalam Yesus, jadi di dalam Dia tidak ada kematian, tetapi di dalam Yesus ada kehidupan setelah kematian. Karena Yesus yang menjamin itu. Jadi akan dikumpulkan Allah, dikatakan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Janji Tuhan yang tidak didapatkan dimanapun, hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan waktu mau berangkat, betul nggak Bapak Ibu? Karena kalau ditanya sini siapa yang kalau dipanggil hari ini siap nggak kira-kira? Pasti berkata belum siap. Ya, hari ini belum siap kalau Tuhan panggil. Seandainya hari ini dipanggil, sudah siap belum? Pasti katakan belum ya Bu ya. Tapi kan siap nggak siap, kalau sudah waktunya Tuhan memang kita bisa lari.
Karena kalau sudah waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengurangi, menambahi usaha kita. Kalau sudah waktunya Tuhan, siap nggak siap, harus berangkat masalahnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Makanya kitab Ibrani menuliskan kan, Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan hanya mati satu kali saja, bukan berkali-kali, tetapi setiap kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nggak pernah tahu kapan, tetapi yang pasti setiap kita sudah ditetapkan. Nah, hari ini Bapak Saudara, saya akan sampaikan ayat terakhir. Bahwa setiap kita, tentunya yang masih hidup, kita harus mempersiapkan diri. Hal yang penting apa sih buat hidup kita? Yang penting yang harus kita persiapkan dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi yang terpenting di sini ialah buat Bapak Ibu Saudara, ketekunan. Biar kita tetap bertekun apapun yang terjadi. Tadi katakan pujian tadi ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tapi satu hal, kita bisa kehilangan suami, bisa kehilangan istri, bisa kehilangan siapapun, tapi jangan pernah kita kehilangan Yesus. Amin. Kita akan akhiri. Kita akan sebentar akan melepaskan akan jenazah almarhum, dan sama-sama mari kita bangkit berdiri, kita sekali lagi nyatakan pujian tadi, apapun yang terjadi. Kita percaya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Biar lagu ini boleh mengingatkan kita, sekaligus nanti akan berdoa buat Cimeri, anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata